Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Aris Munandar dengan NIM 20113518. Saya dari Universitas Amikom Yogyakarta. Saya datang kemari dalam rangka untuk menyelesaikan tugas akhir matkul KAP dalam tugas wawancara gitu ya. Di sini saya bersama narasumber. Beliau bernama Mas Zulfan, dan di belakang ini adalah usaha milik beliau, usaha tambak udang gitu. Monggo Mas, Mas mungkin bisa memperkenalkan diri dulu kepada para pemirsa gitu ya, asal usul, nama, habis itu latar belakangnya gimana gitu Mas ya. Monggo Mas. Nama saya Muhammad Zulfan aja, biasa dipanggil Zulfan. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Indonesia dari jurusan akuntansi. Saya berasal dari kota Yogyakarta. Yep. Mas, gini Mas, awal mula Mas merintis usaha itu bagaimana Mas gitu? Saya awal merintis usaha itu dari tahun 2015, diawali dengan membuka kafe kecil lah di area Jalan Kaliurang. Namun karena ada beberapa kendala, jadi ya saya harus menutup kafe tersebut. Lalu juga saya sempat membuat usaha kecil di belakang rumah, yaitu budidaya lele ya, bersama masnya ini juga. Kami dulu pernah memiliki usaha lele berdua gini ya, dan bersama teman-teman yang lain di belakang rumah beliau. Berhubung karena banyak masalah dengan lele tersebut dan ada juga corona datang, jadi usaha tersebut tidak lancar dan kami berhenti usaha. Lalu Mas Zulfan ini melanjutkan usahanya menjadi tambak udang ini gitu ya. Lalu kami tidak ikut. Mas, kenapa Mas memilih ini sebagai pengusaha tambak udang? Padahal ada banyak yang lainnya, misal kayak tambak ikan, tambak ayam. Kok tambak ayam, kayak pelihara ayam gitu ya. Maaf tadi itu. Nah, kenapa Mas memilih tambak udang gitu loh? Ya, awal mula saya terjun ke tambak udang ini sebetulnya juga karena saya lagi mencari bisnis lain dari lele itu ya. Kebetulan saya juga memiliki beberapa teman yang terjun di bisnis udang ini. Ya, di sekitar sini juga ada yang memiliki tambak udang, ya teman saya itu, dan saya juga banyak belajar dari dia lah. Itu awal mula saya terjun ke tambak udang itu. Berarti di daerah sini ini khusus tambak udang Mas ya, atau cuma ada tambak yang lain atau pelihara yang lainan gitu? Oh ya, sebelumnya saya mau menambahkan juga, saya terjun ke dunia udang ini karena memiliki prospek yang sangat bagus di bagian perikanan. Karena kan ya menurut orang itu juga tambak udang itu memiliki keuntungan yang paling besar di antara yang lainnya, dan juga memiliki resiko ya insya Allah lebih kecil daripada yang lain. Dan saya juga tadi Mas, pertanyaan gimana? Pertanyaan tadi, apakah daerah sini ini emang khusus tambak udang atau ada tambak yang lain gitu? Kalau di sini tuh ada juga tambak yang lain seperti nila, terus ikan emas, terus ya ikan lain lah pokoknya. Tapi kebanyakan di sini didominasi dengan tambak udang. Tapi selain itu juga ada perkebunan juga seperti cabai, melon, semangka, dan lainnya. Pokoknya banyak di sini. Misalnya tambak sebelah Mas ini tambak ikan gitu ya. Apakah bermasalah dengan tambak emas nanti ke depannya atau biasa-biasa aja gitu? Sebenarnya sih kalau itu ada isu juga sih katanya ya. Kalau misal di sekitar tambak itu ada kayak sekitar tambak udang itu ada kayak ikan-ikan lain sih katanya juga bisa mencemari juga ya katanya. Kayak virusnya bisa menular. Cuman ya sejauh ini saya ya kebetulan juga di sebelah saya ini kan udang-udang semua ya. Jadi ya kayak ya aman juga sih sebenarnya. Cuman ya saya denger sih ya di sini masih aman juga sih. Meskipun di sebelahnya ada tambak nila atau dicampur, malah ikannya malah di tambak ini biasanya ada yang dicampur dengan ikan nila juga. Jadi tambak udang tuh dicampur dengan ikan nila juga dalam satu tambak itu. Itu ikan apa Mas, udangnya tuh ya kan dicampur dengan nila. Udangnya itu nggak dimakan nila atau terganggu udangnya itu kayak
pertumbuhannya terganggu. Kan tahu kan ikan udang itu tuh tubuhnya kecil. Ikan kan tubuhnya besar gitu. Jadi dalam pemberian makan itu tuh kayak udang bakal kalah sama ikan gitu loh. Itu berpengaruh nggak Mas? Kalau jujur ya saya juga kurang tahu ya, cuman setahu saya itu ya ikan nila tuh biasanya dicampur dengan udang itu pas umur udang itu. Jadi yang pertama itu ditebar udang dulu sampai umur 30 hari. Setelah itu baru ditabur ikan itu. Setahu saya seperti itu, tapi sejauh ini ya kayaknya juga banyak juga sih di sini yang udang dicampur ikan nila dan hasilnya ya bagus-bagus aja gitu. Jadi kayak sebenarnya sih mungkin nggak terlalu berpengaruh ya, mungkin loh itu ya. Mas, berarti kita langsung ke konteks punya Masnya aja nih ya. Berarti nggak usah ke tempat-tempat yang lainnya gitu. Nah, ini ukuran tambak di belakang ini kan milik Mas. Ukurannya berapa Mas? Kalau untuk ukuran tanahnya itu seluas 3000 meter. Cuman untuk tambaknya sendiri itu satu kolam itu di kisaran 1300 meter satu kolam itu. Berarti luas 3000 itu tanahnya itu dibagi menjadi 2 kolam gitu Mas ya? Ada 3 sih sebenarnya. Cuman untuk kolam yang satunya itu hanya untuk tandon. Jadi ada 3 gitu ya? Ada 3. Yang dipakai untuk udangnya 2 kolam itu. Lalu Mas, ini jenis udang yang Mas pelihara di belakang ini, yang Mas ternak ini nih, jenisnya apa Mas? Ini jenisnya sih udang Paname. Udang Paname. Ingat ya, namanya tuh di belakang itu udang Paname. Lalu ini di belakang ini kan ini miliknya Mas ini. Misalnya kalau ada, ini kan ini gimana ya? Posisinya terbuka. Kalau misalnya ada orang yang datang kayak misalnya ada yang usil atau pengen mengganggu usaha Mas gitu kan, meracuni kayak atau mengambil udangnya gitu, itu bagaimana Mas responnya gitu? Ya alhamdulillah selama saya menjadi petambak di sini ya belum ada sih kayak masalah-masalah kayak gitu, entah kayak pencurian atau yang saling menjatuhkan usaha itu kayaknya di sini belum ada ya. Saya belum pernah dengar sih. Ya kebetulan yang saya tahu tuh orangnya juga di sini ramah-ramah lah. Dan ya pokoknya saya selama jadi petambak di sini belum ada masalah sama sekali sih. Tapi di sini ada pengamannya atau Mas mengelola sendiri tambak ini gitu? Kebetulan saya juga bukan yang mengelola ya. Ada juga pegawai saya di sini, ada 1 orang ya. Berasal dari Magelang juga dia. Ya dia 24 jam kerja di sini biasanya. Jaga di sini, ngasih makan, terus juga selain itu bersihkan udang, memberikan obat-obat fermentasi dan lain-lain lah ya. Oke Mas, pertama kita akan ke dalam. Tadi Mas saya bilang ada dia memberi makan gitu kan? Memberi makan. Kalau memberi makannya itu tuh sehari itu tuh berapa kali? Dan berapa untuk ukuran 1 kolam gini ini berapa pemberian makannya gitu Mas? Sebenarnya sih kalau itu tergantung umur udangnya juga ya. Kalau ini kan kebetulan udah 60 hari. 60 hari itu untuk 1 kolam itu kalau total pakan per hari itu dikasih sekitar 40 kilo lah. 40 kilo itu 1 kolam itu sehari. Dikasih makan sekitar 5 kali sehari, dan untuk rata-ratanya ya sekitar 5 sampai 7 sampai 10 kilo lah, kurang lebih segitu. 5 sampai 10 kilo kurang lebih segitu. 5 sampai 10 kilo untuk 1 kolam sehari. Berarti itu 5 sampai 10 kilo 1 kolam, berarti ya kalau 2 kolam mungkin ya rata-rata 20 kilo Mas ya. Kalau untuk 2 kolam 1 hari. Kan 1 kolamnya 40 kilo ya. Oh, astagfirullahaladzim, 40 kilo ya 1 kolamnya. Oh iya, jadi kalau 40 2 kilo. kolam ya sekitar mungkin 70-80 lah. Oh, 2 kolam berarti 70-80 gitu ya. Ini untuk 1 kolam ini nih pertama kali tebar bibit itu berapa Mas? Kalau untuk tebarannya 1 kolam itu sekitar 115.000. Cuman untuk aktualnya itu kan biasanya dari pabrik itu kan dibonusin ya. Itu bisa mencapai sekitar hampir 130.000 lah. Hampir 130-an ribu. Untuk 1 kolam gini nih 130-an ribu bibit itu nggak terlalu padat gitu Mas? Enggak sih Mas. Udah? Ya enggak sih, aman lah. Nggak terjadi kayak kepadatan penduduk gitu, kayak ibaratnya terlalu ramai nanti takutnya udangnya cetet pertumbuhannya lama gitu. Kalau untuk awal sih enggak sih Mas. Biasanya nanti kalau udah
agak-agak jalan 60 hari itu ya kita perlu parsial juga mas, panen parsial. Maaf mas, panen parsial itu apa mas ya? Mau dijelaskan? Kalau panen parsial itu jadi tujuannya sebenarnya tujuan utama untuk mengurangi kepadatan udang di dalam kolam ya. Jadi misalnya di dalam kolam ini ada 1.300 ya. Jadi itu untuk maksimal udang yang di dalam kolam itu ada sekitar 1,3 ton. Itu untuk maksimalnya. Jadi sebelum 1,3 ton kita udah harus panen gitu loh. Panen parsial jadi ya mengurangi dikit-dikit lah, mungkin sekitar 200 atau 300 kilo lah. Kurang lebih segitu. Kalau panen parsial itu kan mengurangi mas ya, berarti diambil udangnya. Diambil udangnya itu tuh hitungannya per bulan berapa kali atau per tahun berapa kali mas? Sebenarnya ini kan satu siklus kan cuma 3 sampai 4 bulan ya. Jadi itu kita ngambil waktu untuk kita perlu parsial itu saat udang di dalam kolam itu mencapai 1,3 ton. Nah, itu sekitar biasanya kisaran di 2 bulanan lah, jadi 60 hari. Di 2 bulanan, berarti 2 bulan pertama itu di parsial diambil, lalu 2 bulan kedepannya bakal diambil lagi gitu mas? Iya, pokoknya sampai acuannya sampai 1,3 ton dalam kolam lah. Kalau soalnya kan kolam saya kan berukuran 1.300 meter ya. Nah, ya seperti itulah ya. Itu lumayan banyak mas ya. Maaf ini kami kedinginan ini ya, jadi posisi di pinggir pantai gitu ya, kami kedinginan ini semua ini. Anginnya kenceng ini. Terus untuk apa mas ya, kan ini nggak mungkin nggak kena penyakit udang-udang ini nih kan, tuh kan. Lalu kalau misalnya kena penyakit itu mas, penanganan mas terhadap udang ini atau pegawai mas terhadap udang ini bagaimana? Ya sebenarnya sih kalau untuk obat itu selama ini belum ada yang obat yang fix untuk menyembuhkan, yang benar-benar bisa menyembuhkan 100% itu udang itu ya. Cuman setidaknya kita bisa melakukan pencegahan seperti mengganti air tiap hari, terus melakukan sipon juga. Sipon itu untuk membersihkan kayak lumpur atau bangkai-bangkai udang yang mati. Selain itu juga kita ya ada obat-obat kecil, cuman sebenarnya sih kalau untuk udang itu lebih menjaga kualitas air. Jadi kalau kualitas airnya bagus, alamnya bagus ya udang akan mengikuti juga hasilnya. Tapi ini airnya ini posisinya ngambil langsung dari pantai, pinggir pantai ini atau gimana mas? Kalau airnya iya, saya ngambil langsung dari pantai dan untuk itu saya juga ada sumur juga sih, ada pompa, ada sumur juga di sana. Jadi dari sumur itu ngambil airnya dari pantai sana, nyerap airnya. Berarti menggunakan mesin diambil dari pantai lalu ditaruh di sumur gitu mas ya? Apa gimana? Iya, benar. Iya benar gitu. Lalu untuk apa ya mas ya? Gajinya mas, penghasilan per ya bilang aja per bulannya itu berapa mas gitu? Kalau hitungan per bulan sih kita juga agak susah ya. Cuman sebenarnya biasanya kan per siklus ya kalau itu keuntungan ya. Ya kalau misalnya pas lagi bagus-bagusnya bisa mencapai 3 digit lah. Satu siklus itu kan 3 kali panen kira-kira. Berarti dalam setahun tuh bisa sampai 3 sampai 4 siklus jadi. 3-4 siklus. Satu siklus saja itu udah 3 digit. Ya itu kalau pas lagi hasilnya bagus lah. Berarti dalam setahun itu bisa 4 siklus, berarti ya tinggal kaliin aja 3 kali 4 gitu ya, berapaan gitu. Ya kan mas. Terus untuk ini mas, gaji pegawai gitu. Kan mas memiliki pegawai. Pegawainya berapa mas? Pegawai saya cuma 1 sih di sini. Cuma 1. Untuk apa namanya? Untuk gajinya itu gimana mas? Untuk gaji itu dia dikasih per bulan sebesar 2,5 juta dan itu udah termasuk uang makan sih. Gitu. Uang makan. 2 berapa sih? 2,5 juta. Berarti 2,5 untuk sebulan itu udah sama makan. Iya. Lalu ini kan posisi pegawainya ini tinggal di rumah sini untuk menjaga tambaknya 24 jam. 24 jam. Kan pasti ada listrik yang bakal kepakai gitu kan. Untuk listrik ini juga ada kincir angin gitu kan, lampu-lampu. Itu awal yang bayar itu apa? Yang bayar. Maaf, pengeluarannya itu berapa mas? Kalau pengeluaran per bulan sebenarnya juga saya kurang tahu ya, sebenarnya nggak ngitung juga sih, cuman biasanya saya ngitungnya per siklus sih. Per siklus itu mungkin bisa mencapai 20 juta lah untuk listrik. Berarti pengusaha ini khusus bagi orang-orang yang memiliki duit saja gitu ya. Per satu siklus saja bisa 20 juta untuk listrik gitu. Nah,
bisa wah gitu. Maaf ada suara motor gitu ya, biar kita tunggu lewat dulu. Nah, lalu mas, untuk ini apa mas, kan di belakang ini ada kincir mas, ya kan? Satu kolam ini berapa kincir? Untuk satu kolam ini ada 6 kincir. Ada 6 kincir, itu tiap hari dihidupkan atau ada waktu-waktunya tertentu gitu? Tiap hari ya dinyalakan terus pasti mas. Untuk apa, sirkulasi perputaran apa, biar sentral juga kotoran itu salah. Dan ya fungsi kincir itu juga buat oksigen juga sih mas. Kenapa mas nggak beli kayak apa ya? Kayak misalnya di akuarium ada mesin gelembung itu untuk oksigen. Kenapa nggak pakai kayak gitu aja mas? Ya gimana ya mas? Ya kalau di sini emang pakainya kincir sih mas. Ya perputarannya juga lebih besar. Dan emang ini juga kan kolamnya bukan kayak kolam akuarium gitu ya mas. Oh ya betul ya, betul juga mas ya. Jadi misalnya kalau pakai pompa udara akuarium gitu kayaknya nggak mungkin ya untuk mencakup satu kolam gitu ya. Iya. Maaf mas. Kami minum dulu ya, minum. Silakan mas. Minum. Mas, diminum. Soalnya di sini posisinya dingin, kami pinggir pantai. Kelihatan kan Mas Zulfan aja kedinginan menggunakan baju tipis. Kita berbicara apa lagi nih Mas? Berhubungan dengan tambak udang ini. Oh ya, untuk pakannya saya juga menggunakan pakan dari PT CP Prima. Itu ya merek pakannya itu Irawan dan Novo yang saya pakai itu. Itu tiap pakan itu beda-beda apa Mas ya? Kandungannya tuh beda-beda apa gimana Mas? Sebenarnya sih kalau untuk tiap pakan tuh kan untuk satu saknya kan ada 25 kilo ya. Nah untuk kalau merek-merek pakan tuh sebenarnya semua tuh hampir sama aja. Cuman biasanya ada jenis-jenisnya kayak misalnya kayak ini kan satu PT ya pakannya, Novo dan Irawan. Irawan dan Novo itu biasanya memiliki beda di proteinnya sih mas. Tingkat proteinnya. Berarti ini kan udang ini makin lama makin gede. Iya. Jadi dari awal sampai akhir itu berarti pakannya itu ukurannya beda-beda atau mereknya beda-beda atau gimana mas? Untuk ukurannya ya jelas beda-beda mas. Ada yang kecil banget, nanti semakin lama semakin besar gitu loh pakannya. Tapi pakannya itu mereknya itu berubah atau enggak? Kalau untuk merek pakan dia tetap sama mas. Sama. Oh, Oh, iya. untuk merek pakan kita tuh untuk karena Irawan dan Novo ukuran juga beda ya. Saya baru ingat juga. Untuk Irawan dan Novo kan ukurannya berbeda ya, ukuran pakannya lah. Itu untuk sekitar 40 hari pertama kita menggunakan Irawan dulu. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan Irawan hingga panen akhir ya. Cuman untuk biayanya ya lebih mahal mas. Jadi ya saya menggunakan alternatif lain, menggunakan pakan Novo. Oh iya mas, itu kan pakan segitu kan pasti kan nggak murah gitu ya mas ya. Apalagi untuk 2 kolam seperti ini ada 115.000 atau berapa ribuan gitu kan ukuran ikan. Itu biaya pengeluaran pakan itu, maaf tadi kok ikan udang maksudnya. Ya. Untuk pengeluaran pakan itu berapa mas? Ya itu tergantung itu sih mas apa? Tergantung habisnya berapa sak sih mas. Jadi itu setiap siklus tuh bisa beda-beda mas. Intinya tuh kalau satu sak itu untuk Irawan tuh harganya sekitar 427.000. Untuk yang Novo itu sekitar 380.000. Dan satu sak isinya 25 kilo. Dan panen akhir biasanya itu kalau pakan sampai akhir itu panen itu sampai panen itu pakannya bisa menghabiskan sampai 3 ton. 3 ton dari awal sampai akhir gitu mas ya? Sampai akhir. Itu biayanya berapa mas? Kayak mungkin bisa dihitung sendiri mas nanti. Oh ya bisa dihitung sendiri ya. Berhubung kami nggak bawa kalkulator karena HP-nya cuma satu untuk merekam suara jadi nggak bisa. Ini mas, ini kan karena durasi kita udah terlalu panjang gitu ya. Mas punya motivasi nggak untuk anak muda yang pengen mencoba kayak usaha, mungkin usaha tambak udang mereka pengen nyoba gitu kan? Atau mas ada saran gitu gimana? Sebenarnya untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia bisnis itu inti yang apa untuk seorang pebisnis itu sebenarnya intinya itu tidak boleh takut untuk terjun ke bisnis tersebut. Sebagai pengusaha kita tidak boleh takut dengan kerugian ataupun faktor-faktor lain yang menyebabkan ya ibaratnya kita mungkin waktu berkurang atau modal kita juga bisa mengeluarkan modal yang lebih banyak juga.
Ya intinya tuh untuk anak muda yang ingin terjun ke dunia bisnis itu harus terus semangat dan jangan takut sama risiko lah, intinya udah itu. Ya, saya juga pernah dengar dari pengusaha-pengusaha lain ya, katanya dalam berusaha itu ya, rugi itu rugi itu tuh udah pasti, jadi untung itu adalah bonus gitu. Jadi mungkin bisa dianggap seperti itu gitu. Udah. Saya mau nambahin dikit Mas. Oh ya, mau nambahin Mas ya? Ya, intinya tuh kalaupun di awal tuh rugi, kalau emang niat dan kerja kerasnya emang udah maksimal, pokoknya teruskan terus lah Mas. Selama kita masih ada modal, dan modal itu gak harus selalu duit juga Mas, bisa juga dari fisik, dari pikiran, dari hati. Dari hati. Intinya tuh kita harus yakin kalau di masa depan itu akan ada prospek yang sangat cerah Mas. Dan pokoknya intinya apapun faktor yang bisa menyebabkan kegagalan jangan dipikir Mas. Yang utama itu dulu, kita pikir gimana cara usaha kita bisa terus berjalan dan bisa yang jelas untung lah, udah pasti itu. Dan selain itu juga yang terakhir ini yang paling utama nih, kita juga harus banyak berdoa, soalnya doa itu yang paling utama, dari doa orang tua, doa teman-teman, lingkungan sekitar, dan pokoknya semua harus mendukung kita juga. Udah, mungkin itu. Berarti yang paling penting sih kayaknya menurut saya tuh yang paling berperan itu tuh adalah ada orang yang mensupport kita di belakang gitu Mas ya, kayak membantu gitu. Apalagi Masnya ini mungkin sudah punya pacar gitu ya, jadi pasti pacarnya bakal mensupport Masnya ini gitu menjadi seorang pengusaha gitu. Udah, karena ini sudah terlalu larut malam, takut mengganggu Masnya beraktivitas gitu kan, kita akhiri saja. Sekian dari saya dan sekian dari narasumber saya ini ya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.